Dikutip dari Sky News, GD Vance datang ke negosiasi dengan asumsi yang naif. Katanya, Amerika mikir Iran bakal langsung nyerah di hari pertama soal nuklir dan uranium, tapi realitanya beda. Isu utamanya justru Selat Hormuz, jalur vital yang bikin Iran punya pengaruh besar ke ekonomi global, dan juga uranium. Jadi bukan soal nuklir doang, ini soal siapa yang pegang keran minyak dunia. Kalau salah baca situasi bisa kejebak. Data didapat dari SIGIN SISFO, Signal Intelligence Tracking Information System. Katanya, ada 16 HP terdaftar Israel yang kedetek di lokasi waktu penembakan Charlie Kirk di Utah dulu di Amerika. Dan 4 diantaranya sekarang muncul ada di Islamabad di Serena Hotel. Masalahnya, di hotel itu lagi ada tokoh penting kayak J.D. Vance dan Jared Kushner, delegasi perundingan damai perwakilan dari Amerika buat negosiasi level tinggi. Ini bukan kebetulan, tapi ada koneksi global antara pembunuhan dan elit dunia yang lagi ngomongin perdamaian sekarang. Diduga ada di lokasi kejadian juga sebelumnya. Bisa jadi pengaruh Israel dan elit global juga sudah mempengaruhi delegasi Amerika. Menteri Luar Negeri Iran, Babang Abbas Araghchi buka suara. Kami kecewa dengan sikap Amerika. Telepon dari Benjamin Netanyahu ke J.D. Vance di tengah-tengah meeting yang terus-terusan bikin fokus geser dari negosiasi Iran dan Amerika jadi kepentingan Israel. Amerika berusaha mendapatkan apa yang mereka gagal dapatkan selama lewat perang di meja diskusi kami. Lalu ditambahin lagi, kami datang dengan iktikat baik, tapi konferensi pers Vance sebelum cabut dari Pakistan itu sebenarnya nggak perlu. Dan kami tetap komit dan siap jaga kepentingan serta kedaulatan negara kami. Menelaah siasat licik di medan konflik. Dengerin ya gengs. Amerika memohon gencatan senjata, berkomitmen untuk menyetujui proposal Iran dan membawanya ke meja perundingan. Iran menerima permohonan gencatan senjata dari Amerika dan bersedia datang untuk berunding. Dengan syarat penghentian serangan ke wilayah Iran dan Lebanon serta pencairan aset keuangan Iran. Selama gencatan senjata, Amerika terus memobilisasi pasukannya sambil mencari cara untuk bisa melancarkan operasi pendaratan amfibi di pantai. Untuk itu, Amerika meminta Iran membuka blokade di Selat Hormuz. Tujuannya udah pasti, untuk memastikan garis pantai Iran aman dari ranjau laut. Iran bersedia membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz dan memberikan panduan navigasi agar kapal-kapal dagang dan tanker bisa melintas dengan aman. Tapi, Amerika mendesak agar Iran membiarkan kapal-kapal dagang melintasi Selat Hormuz secara bebas. Garda Revolusi Iran menolak dengan dalih bahwa di sepanjang garis pantai Iran telah disebar ranjau laut. Amerika ciut dan meminta Iran agar membersihkan ranjau laut yang telah disebar. Iran membalas menolak, lalu memberikan panduan rute pelayaran untuk kapal-kapal yang sudah terverifikasi boleh lewat Selat Hormuz. Amerika kelimpungan meminta agar Iran memberikan peta lokasi penyebaran ranjau laut. Iran merilis peta navigasi pelayaran untuk kapal-kapal dagang dan tanker, memberikan rute menepi ke arah Oman agar terhindar dari resiko terkena ranjau laut. Amerika kesal karena Iran tidak bersedia untuk membersihkan ranjau laut. Jika dibiarkan gitu terus, maka rencana invasi darat terancam gagal. Lalu Amerika menyebarkan rumor bahwa perairan Iran telah dipasangi ranjau laut, tapi Iran nggak memiliki kemampuan untuk membersihkan ranjau-ranjau tersebut. Nggak pakai koordinasi apa-apa dengan otoritas keamanan Iran, Amerika mengirimkan kapal frigate USS Frank E. Peterson DDG-121 dan USS Michael Murphy DDG-112. Itu yang ada di gambar ya, ke perairan Iran dengan dalih ingin membersihkan jalur pelayaran tersebut agar bisa dilewati oleh kapal-kapal dagang dengan aman. Iran tahu itu adalah akal licik Amerika untuk mempersiapkan rencana pendaratan pasukan dan kendaraan amfibi di pantainya Iran. Iran mengirimkan pesan kepada kedua kapal tersebut agar tidak memasuki perairan Iran. Jika menolak untuk mengikuti perintah dari Garda Revolusi Iran, maka kedua kapal tersebut akan dihantam menggunakan rudal anti kapal. Lalu kapal frigate Amerika tersebut putar haluan terbirit-birit menjauh dari perairan Iran. Amerika gagal membuka rute pendaratan lewat jalur laut untuk invasi daratnya mereka. Berita intelijen mengatakan kalau Iran sedang menegosiasi misil Ababil dari Pakistan. Misil ini dikenal punya teknologi MIRV, yaitu satu peluncuran bisa bawa beberapa hulu ledak ke target yang berbeda sekaligus. Range-nya, jaraknya
sekitar 2.200 km dan memang didesain buat nembus sistem pertahanan lawan yang dilansir dari Wikipedia. Kalau benar kejadian, ini bukan upgrade biasa, ini langsung loncat level buat Iran. Arab Saudi lagi mempertimbangkan join BRICS dan menggunakan yuan China untuk transaksi minyak. Apalagi buat jalur ekspor lewat Selat Hormuz ke Eropa, Asia, Afrika, sampai Amerika Selatan. Katanya setelah Rusia, Iran, India, dan lain-lain, sekarang Saudi dan negara Timur Tengah mulai ikut ninggalin petrol dolar atau dolar dan pindah ke yuan. Dikutip dari Daily Sabah. Memang ada pembicaraan soal penggunaan yuan dalam perdagangan minyak, terutama didorong dan didukung oleh China. Bahkan Iran pun disebut siap ngasih akses kapal Hormuz kalau transaksi minyak Arab Saudi menggunakan yuan. Mark Carney, Perdana Menteri Kanada, dalam pidatonya ngumumin Kanada bakal stop kirim 70% budget pertahanan Kanada ke Amerika. Selama ini, gengs, kita kan nggak pernah tahu ya, dari $10 budget pertahanan Kanada, $7 itu ngalir ke industri militer Amerika. Dan sekarang resmi dihentikan. Dan parlemen Kanada semua tepuk tangan dan setuju. Amerika dianggap mulai jual pengaruhnya sendiri dan minta bayaran akses pasar dan kontribusinya ke keamanan global, tapi makin kecil. Dampaknya apa? Sekutu mulai geser arah. Kanada, Eropa, Uni Eropa, dan lain-lain mulai bangun kekuatan sendiri dan cari partner baru, bukan lagi berporos ke Washington atau Amerika. Delegasi perdamaian Iran kabarnya nggak bakal pulang lewat jalur biasa, soalnya ada ancaman serius dari Donald Bebek, disebut bakal jadi target kalau negosiasi gagal. Bahkan beredar klaim kalau jet pemerintah Iran bisa diserang saat perjalanan pulang. Laporan yang benar-benar muncul di media besar, yang jelas negosiasi Amerika-Iran emang gagal dan situasi langsung panas, itu dari EP News. Dan Trump juga bilang langsung eskalasi dengan ancaman militer ke delegasi Iran dan blokade Selat Hormuz, dikutip dari Business Insider. Wakil Presiden Amerika, J.D. Vance, disebut datang ke Islamabad tanpa full power buat ambil keputusan. Katanya, selama 21 jam negosiasi, dia sampai nelpon Donald Bebek lebih dari 12 kali buat minta arahan. Izin pak, gitu. Belum lagi telepon dari Netanyahu yang terus nge-push J.D. Vance. Sementara pihak Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, disebut punya otoritas penuh buat deal langsung. Bahkan menurut Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, Vance juga sempat komunikasi dengan Netanyahu di tengah negosiasi. Tadi gue sebut ya. Nah, ini ilmu politik ya gengs. Delegasi atau negosiator dalam fakta perdamaian gencatan senjata itu harus yang bisa langsung ambil keputusan di tempat. Bukan yang tiap langkah harus izin bang, izin mas, izin om. Diplomasi jadi kelihatan kayak tarik ulur dari belakang layar ini, bukan diplomasi langsung. Russia Center melaporkan Turki sekarang jadi negara dengan pangkalan militer luar negeri terbanyak setelah Amerika. Sebagai negara NATO yang memiliki kekuatan tempur kedua, Turki juga disebut sebagai salah satunya negara muslim yang punya 133 pangkalan militer di luar negeri. Daftarnya nih, yang pertama, Amerika punya 887 pangkalan militer di luar negeri. Turki, yang kedua, memiliki pangkalan 133 pangkalan militer di luar negeri. Lalu disusul nomor 3, Inggris memiliki 117 pangkalan militer di luar negeri. Dan posisi keempat, ada Rusia yang memiliki 29 pangkalan militer di luar negeri. Di posisi kelima terkuat, ada India yang memiliki 20 pangkalan militer di luar negeri. Teman-teman di Malaysia tolong confirm dong, ini katanya kabarnya dari Sinar Daily. Kalau beredar video warga Malaysia disebut udah mulai pakai keset baru. Tuh, cek ranjang kuning guys. Dengan cara yang tepat menyusul kemarin warga Libanon juga menggunakan keset baru tersebut. Ada yang yeping di sosmed gengs, Donald Bebek. Dia bilang gini, negosiasi sebenarnya lumayan oke, tapi masalah utama nuklir gagal. Jadi akan ngambil langkah keras kalau Amerika bakal mulai blokade total Selat Hormuz. Artinya gini, semua kapal yang mau masuk atau keluar Selat Hormuz bakal dicegat sama tentara Amerika. Dan kapal yang bayar tol ke Iran bakal diburu di laut dan dirudal sama Amerika. Amerika juga siap hancurin ranjau laut yang dipasang Iran. Dan dia juga ngancam, kalau Iran nyerang bakal dibalas habis-habisan. Dan katanya, blokade ini bakal dimulai dalam waktu dekat, bahkan negara lain bisa ikut kena. Kedatangan delegasi Iran ke Pakistan kemarin untuk diskusi damai, Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi yang dikenal berani lawan Amerika dan Israel terlihat mencoba saling mencium tangan bertemu dengan mantan guru lama
perjuangannya saat di Pakistan. Setinggi apapun jabatan kita, tanpa guru kita bukan siapa-siapa, gengs. Ini bukan soal Timur Barat, ini soal respect. Rasa hormat untuk guru yang mengajari kita banyak hal itu terpancar dari pribadi yang baik. Trump kan ngeklaim kami sudah hancurkan total infrastruktur energi Iran. Tapi di Iran bilang produksi minyak bakal balik 80% dalam 1-2 bulan. Operasional bahkan udah mulai jalan lagi nih sekarang. Ini dari interview media ke karyawan kilang minyak di CNN Iran TV. Iran itu nggak selemah yang dikira. Prancis nyuruh layanan publiknya ninggalin Microsoft Windows. Targetnya semua komputer pemerintah akan pindah ke Linux sebelum musim gugur tahun 2026. Alasannya biar nggak terlalu tergantung sama teknologi Mama Rika. Ini bukan sekedar ganti OS. Ini kedaulatan digital. Dunia mulai pelan-pelan lepas dari dominasi raksasa digital. Presiden Turki Erdogan dalam pidato terbarunya bilang kalau Turki lagi mempertimbangkan intervensi militer ke Siriwil. Dibandingin sama operasi mereka di Libya dan Nagorno-Karabakh, kalau kita bisa masuk ke Libya dan Karabakh, nggak ada alasan kita nggak bisa masuk ke Siriwil. Erdogan juga nuduh Siriwil bilang bunuh ratusan warga Lebanon saat gencatan senjata dan nyebut Benjamin Netanyahu itu dibutakan oleh darah dan kebencian, dilansir dari Sprinter News. Turki sekarang bukan pemain kecil. Mereka angkatan darat terbesar kedua di NATO. 80% kebutuhan senjata dan militernya Turki itu udah produksi sendiri. 65 pasar drone militer global itu dikuasai oleh Turki juga. Dan Turki punya raksasa industri militer terbesar kayak Baykar, Aselsan, Roketsan, dan lain-lain. Kekuatan laut Turki juga peringkat 10 ke dunia. Dan Turki itu pemain kunci di Laut Mediterania Timur dan Laut Hitam. Dan Turki punya tentara dengan pengalaman tempur yang tinggi juga, gengs. Intinya, negara ini tuh udah mandiri dan siap tempur, bukan sekedar ngancem doang. Kalau bergerak, impactnya bisa langsung kerasa global. Besok market buka, IHSG turun apa enggak? S&P juga udah mulai turun, ayo. Tim nyangkut, tos dulu dong.